Sudah semua? Yang sudah ditampilin lagi ya videonya, biar saya bisa melihat paras-parasnya yang penuh semangat. Silakan kalau mau sambil nyuapin juga nggak apa-apa, mau pakai daster kayak mau pakai apa, yang penting jangan telanjang, itu nggak sopan. Mau ngerokok juga nggak apa-apa kalau misalkan ada yang merokok, tapi jangan merokok di dekat anak-anak. Halo Bapak Eko Yulianto, terima kasih sudah bergabung Bapak. Oke, hal terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum saya mulai penyampaian adalah bahwa kita tidak fokus membahas tentang penulisan buku, melainkan menulis secara umum di sosial media, di status WhatsApp, seperti itu. Nah, oleh karenanya, selama saya menyampaikan materi, bila teman-teman ada pertanyaan, silahkan apapun itu, pertanyaan terkait menulis di sosial media, di buku, di status WhatsApp, idenya dari mana, bla 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 dan seterusnya, mulai menulis itu seperti apa. Silahkan ketika saya menyampaikan materi, dituliskan saja pertanyaan tersebut di live chat-nya. Nah, nanti akan dijawab ketika sesi tanya jawab. Mudah dipahamin ya, teman-teman ya. Jadi harapan saya, selesai penyampaian ini, seluruhnya itu benar-benar dapat memahami bahwa menulis itu asik, bahwa menulis itu sangat-sangat mudah, bahwa menulis itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dan sehingga di penghujung acaranya tidak ada satupun alasan lagi buat kita untuk tidak menulis. Dan lebih meningkat lagi, tidak ada alasan buat kita untuk tidak meninggalkan minimal satu karya buku sebelum mati. Sepakat ya? Oke, kalau ada teman di sampingnya, cemilannya jangan dimakan sendiri ya, dibagi-bagi ya. Oke, telah terjadi kesepakatan antara pohon kelapa, burung pipit, dan kura-kura. Sekali lagi, telah terjadi kesepakatan antara pohon kelapa, burung pipit, dan kura-kura. Mereka bersepakat untuk berpisah selama 1 tahun. Dan setelah perpisahan itu, mereka bersepakat untuk berjumpa lagi di pulau di mana mereka berada. Nah, seperti apa kisah selanjutnya? Izinkan saya membuka penyampaian saya dulu, dan nanti akan saya lanjutkan ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman, mudah-mudahan siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan, aktivitas atau pekerjaannya yang menghadapi kendala, mudah-mudahan segera ditemukan jalan keluarnya, dimudahkan urusannya, yang ada tagihan-tagihan mudah-mudahan segera terlunasi, yang jomblo mudah-mudahan segera ketemu jodohnya, dan segala doa baik lainnya buat kita semua siang hari ini. Dan yang lebih penting adalah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini, siang ini, itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang segera kita praktikkan, sehingga goals-nya itu nanti bisa tercapai. Oke teman-teman, saya lanjutkan cerita tentang persahabatan antara kura-kura, pohon kelapa, dan satu lagi tadi burung pipit. Oke.
Setelah mereka berpisah 1 tahun, bertemu kembalilah mereka. Iwayan Suyadanes, enter. Oke. Iya Pak Wayan ya. Oke. Setelah berpisah selama 1 tahun, di antara mereka bertiga, bertemulah kembali di sebuah pulau tempat mereka tinggal. Lalu saling berbincang, saling menanyai antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama ditanya adalah si kura-kura. Kura-kura ditanya oleh burung pipit dan pohon kelapa. Hei kura-kura, kamu 1 tahun ini kemana aja? Tanya pohon kelapa dan burung pipit. Jawab si kura-kura, saya 1 tahun ini keliling seluruh samudra. Tidak ada satupun lautan di planet ini yang tidak saya selami. Tidak ada satupun samudra di planet ini, penghuninya yang tidak saya datangi. Seluruh lautan di planet ini saya kunjungi, kata si kura-kura. Weh, kamu hebat kura-kura, jawab si burung pipit dan pohon kelapa. Kemudian gantian ditanya yang kedua, yaitu si burung pipit. Yang menanyai adalah pohon kelapa dan kura-kura. Hei burung pipit, kamu 1 tahun ini kemana aja? Tanya pohon kelapa dan kura-kura. Kemudian si burung pipit menjawab, selama 1 tahun ini saya mengunjungi seluruh daratan yang ada di planet bumi. Seluruh benua saya datangi. Tidak ada satupun daratan di planet bumi ini yang tidak saya singgahi. Jawab si burung pipit. Weh, kamu hebat sekali burung pipit, jawab si kura-kura dan pohon kelapa. Kemudian yang terakhir ditanya adalah pohon kelapa. Pohon kelapa ditanya oleh burung pipit dan kura-kura. Hei burung kelapa, pohon kelapa. Kamu 1 tahun ini selama kita berpisah, kamu kemana aja? Kamu selama berpisah dengan kami 1 tahun ini, ngapain aja? Tanya kura-kura dan burung pipit. Si pohon kelapa terdiam karena dia merasa bahwa nggak mungkin selama sahabat-sahabatnya pergi, dia pun ikutan pergi. Karena memang dia tidak bisa kemana-mana. Setelah diam, si pohon kelapa menjawab, saya 1 tahun ini semenjak kepergian kalian, saya nggak kemana-mana. Saya di sini-sini aja, karena memang saya nggak bisa kemana-mana. Tapi apa yang saya lakukan selama 1 tahun ini, kalian mau tahu? Tanya si pohon kelapa. Saya setahun ini semenjak kepergian kalian, saya memproduksi kelapa-kelapa terbaik, memperbanyak jumlah kelapanya. Lalu kelapa-kelapa itu saya jatuhkan ke lautan, terbawa oleh ombak ke Amerika, ke Papua, ke pantai di Jepang, ke pantai Kute, ke Double Sea, ke pantai Pandawa, tumbuh di sana menjadi kelapa-kelapa baru
yang memberikan manfaat buat orang di sekitarnya. Teman-teman, buah kelapa itu adalah tulisan. Buah kelapa seperti yang disampaikan oleh pohon kelapa adalah analogi sebuah tulisan. Ketika kita nggak bisa kemana-mana, ketika kita hanya di rumah saja, menulislah. Menulis apapun itu, tentang hobi masaknya, tentang bagaimana mendidik anak, tentang bagaimana bertahan di masa pandemi COVID, tulislah di sosial media, di status WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Tulisan itu akan melalang buana dibaca oleh mereka yang ada di Papua, dibaca oleh mereka yang ada di Sumatera, dibaca oleh mereka yang ada di luar Indonesia, menjadi jalan-jalan kebaikan, menjadi peluang-peluang kebaikan yang memberikan kebermanfaatan pada banyak orang. Sekali lagi, bila kita seperti pohon kelapa tadi tidak bisa kemana-mana, masih di sini-sini aja, menulislah. Menulis adalah aktivitas yang mulia dan dimuliakan. Tanpa para penulis, semesta ini gelap. Tanpa para penulis, hari ini kita tidak akan bisa bertatap muka lewat Zoom. Tanpa para penulis, hari ini kita bertelanjang tanpa satu helai pun benang. Tanpa para penulis, setiap umat di setiap perempatan zaman akan tersesat. Menulis adalah aktivitas mulia yang dilakukan oleh manusia-manusia terpilih yang dimuliakan. Mereka yang menemukan ilmu-ilmu di zaman dahulu, ada para penemu listrik, ada para penemu hukum gravitasi, ada para penemu alat-alat mesin. Mereka menuliskan ilmu-ilmunya sehingga bisa terbaca oleh generasi-generasi selanjutnya, dikembangkan sampai kemudian lahirlah alat pemintal benang, sampai lahirlah alat untuk mengoplos warna, sampai lahirlah alat untuk merajut benang-benang yang terbengkalai menjadi kain, menjadi baju, sehingga bisa kita kenakan hari ini dan kita tidak bertelanjang. Mereka para penemu, para pemikir di zaman dahulu yang berbicara atau menemukan ilmu-ilmu terkait dengan listrik, terkait dengan penemuan-penemuan berhubungan teknologi, yang kemudian catatan-catatannya atau tulisan-tulisan mereka dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya, lahirlah teknologi-teknologi baru. Lahirlah penemuan-penemuan baru, sehingga hari ini kita bisa bertatap muka. Merekalah manusia-manusia mulia di zaman dahulu yang kemudian menuliskan ilmu-ilmunya, sehingga hari ini kita bisa tahu mana yang baik dan benar. Dan mereka-merekalah para pendahulu yang menuliskan kebaikan-kebaikan, sehingga hari ini
kita tahu mana yang harus dilakukan dan tidak. Dan seluruh kitab-kitab umat beragama ditulis. Tanpa mereka yang menuliskan ajaran-ajaran itu, hari ini kita tersesat tanpa pernah tahu mana itu baik, mana itu jahat. Hari ini kita akan dalam semesta yang penuh dengan kegelapan. Sekali lagi, menulis adalah aktivitas mulia dan para penulis adalah manusia-manusia terpilih untuk menjadi bagian dari kemuliaan-kemuliaan itu. Teman-teman, menulis itu adalah jalan untuk menuju keabadian. Teman-teman atau putra-putrinya boleh berprestasi setinggi langit. Jadi apapun, jadi doktor, jadi profesor, jadi apalagi atlet, jadi apapun dengan prestasi setinggi apapun. Namun ingat, selama tidak menulis, teman-teman akan hilang dari sejarah. Persis seperti yang diucapkan oleh salah satu legenda sastra kita yang mengatakan bahwa manusia boleh berprestasi setinggi langit, tapi selama tidak menulis, dia akan hilang dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat saya kepada para pahlawan wanita kita, tapi mari kita lihat realitasnya. Siapa pahlawan wanita yang sering kita peringati? Kartini. Siapa? Ya. Dikala para pejuang lainnya, dikala para pejuang wanita lainnya mengangkat senjata, Kartini mengangkat pena. Dia banyak menulis. Seperti yang disampaikan oleh legenda sastra kita, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Napoleon Bonaparte pernah mengatakan, saya tidak pernah takut pada 10 meriam. Yang saya takutkan adalah 1 buah pena. Sekali lagi, ketika 1 peluru hanya menghantam 1 kepala saja, tapi 1 buah tulisan bisa mengguncang semesta. 1 buah tulisan bisa mengguncang semesta. Nah, hari ini, siang ini, kita akan belajar bareng-bareng dalam suasana kekeluargaan, dalam suasana yang santai dan sambil menikmati camilan, bagaimana sih mulai menulis yang mudah, meskipun itu hanya sekadar menulis di media sosial, di status WhatsApp, ataupun nanti berlanjut untuk menulis buku. Sekiranya pengantar atau motivasinya itu saja. Poinnya adalah menulis adalah aktivitas yang mulia. Penulisnya adalah manusia-manusia yang dimuliakan, yang mengisi, mewarnai semesta. Silakan diminum lagi minumnya, silakan dicicipi lagi camilannya. Saya minum dulu. Oke, beberapa pertanyaan sudah ada yang masuk. Sudah belum? Kita akan masuk ke bagaimana sih cara menulis yang mudah dengan membahas tentang writing blog.
Di dunia kepenulisan, yang bagi saya pribadi, writing blocks atau writer's block, sesuatu yang menghambat, menghalangi seseorang untuk mulai menulis, itu meskipun saya anggap hanyalah mitos, hanyalah mengada-ngada, hanyalah pembenaran, namun di lapangan faktanya banyak sekali orang-orang yang mengalami hambatan-hambatan ketika menulis. Nah, di sesi ini, silakan teman-teman yang memiliki kenapa dari mulai ide, kata apa yang pertama ditulis, dan lain-lain apa kita akan bongkar writer. Kok audionya nggak bagus? Tersebut atau hambatan-hambatan tersebut, audionya nggak bagus. Putus-putus. Sekarang sudah bisa terdengar? Oh, bisa. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Pertanyaan apapun, silahkan. Atau kendala apapun yang selama ini atau baru saja dihadapi, dituliskan di live chat. Kita akan bongkar bareng-bareng, sehingga ketika nanti selesai acaranya, sudah tidak memiliki kendala apapun lagi, even itu sekadar untuk menulis di status WhatsApp, di Facebook, ataupun di Instagram. Silakan tanyakan pertanyaan apapun di live chat sebelum nanti kita akan masuk ke tips kepenulisan. Sudah ada pertanyaan yang masuk? Pertanyaan yang masuk yang bisa langsung saya jawab, akan saya jawab. Namun yang terkait dengan teknis penulisan nanti akan terjawab dengan sendirinya biasanya ketika kita masuk di sesi tips menulis. Saya langsung jawab ya pertanyaan dari manggilnya Mbak Ninis ya. Mbak Mino. Oke. Pertanyaannya yang mana Mbak Lydia? Mohon dibantu. Saya agak ragu apakah ketika kita menjabarkan bukan sebuah keberhasilan, melainkan sebuah kegagalan. Apakah masih bias? Bias atau bisa? Aku nggak ngerti nih. Bisa, apakah masih bisa? Mas, saya agak ragu nih apakah ketika kita menjabarkan bukan sebuah keberhasilan, melainkan sebuah kegagalan, apakah masih bisa, maksudnya masih bisa ditulis gitu ya? Mbak Nino ya, oke. Teman-teman, mohon diperhatikan dan diingat ini. Saya sering menyampaikan bahwa penulis adalah Tuhan bagi karya tulisannya. Sekali lagi, penulis adalah Tuhan bagi karya tulisannya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah penulis boleh menulis apapun. Sekali lagi, penulis boleh menulis apapun, termasuk menuliskan tentang kegagalan. Selama penulis tersebut mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Sekali lagi, selama penulis tersebut mampu bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya. Ingat ya, apa yang ditulisnya. Tanggung jawab seorang penulis hanya pada apa yang ditulisnya. Seorang penulis tidak bertanggung jawab pada opini pembaca. Sekali lagi, penulis tidak bertanggung jawab pada opini pembaca.
Karena opini pembaca bisa berupa-rupa. Karena opini pembaca, mereka mengartikan tulisan kita bisa berbeda-beda. Ada yang menganggap tulisan kita pamer tentang kekayaan, ada yang menganggap kita sedang menunjukkan pamer jalan-jalan. Itu opini mereka, dan itu bukan tanggung jawab kita sebagai penulis. Tanggung jawab kita adalah atas apa yang kita dituliskan, apa yang kita tuliskan. Misalkan kita menulis di Facebook, jalan-jalan hari ini, besok nulis lagi, jalan-jalan hari ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tanggung jawab kita di mana sih? Tanggung jawab kita adalah bahwa yang kita tuliskan itu benar, bahwa yang kita tuliskan itu tidak sedang mengada-ngada, dan lain-lain. Mengenai pembaca yang beropini, ini penulisnya kok sombong banget sih, ini penulisnya kok pamer banget, bukan urusan kita, bukan urusan penulisnya, karena itu ada di benak pembaca. Udah dipahamin ya? Jadi sekali lagi, penulis adalah Tuhan bagi karya tulisannya. Mau menulis apapun selagi tulisan itu dapat dipertanggungjawabkan, menulislah, termasuk ketika harus menulis tentang cerita-cerita kegagalan. Tulisan nanti akan menemukan pembacanya sendiri. Tulisan nanti akan menemukan takdirnya sendiri. Ketika ketika manggilnya Miss ya, ketika Miss Nino menulis tentang kegagalan, ada 1.000 orang yang mencaci tulisannya Miss Nino, masih ada ratusan juta sampai miliaran manusia di planet ini yang berpotensi untuk menyukai tulisan Miss Nino yang berisi tentang kegagalan tadi. Ingat bahwa tulisan akan menemukan pembacanya sendiri. Tulisan akan menemukan takdirnya sendiri. Tugas penulis adalah hanya menulis saja. Mudah dipahamin ya, Miss Nino ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Oke, dari siapa ini Mbak Lydia? Dari Mbak Yanti, itu pertanyaannya tentang judul. Masih bingung menentukan judul, padahal sudah orat-oret. Ini Mbak Yanti kan mau ikut antologi nanti untuk tema The Struggle Being a Parents. Oke, mohon ke Mbak ke Mbak Yanti yang mana? Mohon. Oh, oke. Mbak Yanti yang saya muliakan dan teman-teman sekalian, menentukan judul itu di akhir atau bahkan tidak perlu dipikirkan sama sekali. Ini menentukan judul bingung, tulisannya sudah ada kan naskahnya? Oh, sudah ada. Jangan sampai bingung menentukan judul tapi tulisannya belum ada. Sudah sempat orat-oret sedikit. Oke. Cuman masih bingung apa yang pas untuk judulnya. Oh, oke. Sekali lagi teman-teman termasuk Mbak Yanti, judul tentukan jauh di belakang. Sekali lagi, judul tentukan jauh di belakang. Kenapa sih membuat skripsi, tesis, dan yang sejenisnya itu lama? Karena diminta untuk menentukan judul dahulu di depan. Harusnya judul itu di belakang. Bahkan tidak perlu dipikirkan sama sekali. Ketika menulis, bagian terpentingnya adalah menulis dan tentukan temanya. Temanya apa nih? Temanya tentang mendidik anak. Fokuslah untuk menulis tema pendidikan anak.
judulnya nanti belakangan. Mengapa demikian? Saya berbincang sedikit tentang industri penerbitan mayor ya. Katakanlah LX Media yang memiliki banyak toko bernama Gramedia. Ketika naskah teman-teman itu dikirimkan ke LX Media, tembus ke sana, teman-teman sudah membuat judulnya, bisa saja judul tersebut diubah oleh mereka. Itulah kenapa judul harus diletakkan di belakang. Atau bahkan jika perlu tidak usah dipikirkan sama sekali. Yang terpenting adalah temanya, yang terpenting adalah menulisnya. Begitu juga ketika mengikuti karya antologi, teman-teman tidak perlu bingung dengan judulnya. Yang perlu teman-teman fokuskan adalah menulis naskahnya. Sebab nanti ketika dikumpulkan, ketika naskah antologi teman-teman itu dibaca oleh editornya, bisa saja judulnya diubah oleh editornya atau oleh teman-teman sendiri. Nanti ketika naskah sudah proses editing. Jadi sekali lagi, untuk judul pikirkan di belakang. Itu ya. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Cukup ya, Mbak Yanti? Oke. Yang lainnya, Mbak Lydia? Ada Mbak Yanis, saya ada bikin buku untuk langkah-langkah menurunkan berat badan. Tapi sudah 2 tahun masih 80% jadinya. Saya bingung next step-nya bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Untuk Mbak Yanis dan teman-teman sekalian, ini sudah berkaitan dengan teknis, tapi nggak apa-apa, saya akan jawab dengan bahasa yang sederhana. Ini perlu dipertanyakan juga apakah bahannya cukup. Nanti kita akan bahas apa itu bahan bagi atau amunisi buat para penulis. Sehingga Mbak Yanis ini stuck di 80% naskahnya dan belum bisa melanjutkan. Bisa juga ini karena tidak membuat outline. Dalam kepenulisan itu dibutuhkan outline. Ini cukup teknis sekali ya. Nanti kalau memang sampai waktunya bisa saya bukakan seperti apa sih contoh outline yang bisa dibuat untuk menyelesaikan karya buku. Namun saya lebih fokus untuk bertanya apakah yang membuat naskahnya Mbak Yanis ini berhenti di 80%, apakah amunisinya sudah cukup. Nah, amunisinya apa nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya, tentang tips menulis. Pertanyaan selanjutnya masih ada sebelum kita masuk ke tips menulis, Mbak Lydia? Belum. Ini aku mau, Mbak Yanti kan salah satu yang akan ikut antologi, karena aku di grup nanya teman-teman yang sudah punya judul, kasih tahu aku. Jadi sebenarnya itu buat part of branding sih. Jadi aku mau ngasih tahu dari 19 penulis, ada judulnya tentang parenting, ada tentang kewirausahaan dari kecil, ada tentang struggle apa gitu. Jadi Mbak Yanti ini bingung judulnya. Jadi aku yang melakukan kesalahan karena bertanya di awal gitu. Jadi sudah memang beberapa kegiatan-kegiatan antologi ada yang melakukan cara-cara untuk memudahkan melihat apakah pesertanya ini antusias menulis, yaitu dengan membuat listing siapa saja yang sudah siap dengan naskahnya. Nah, di antara list itu bisa menuliskan nama penulisnya, bisa juga judul sementara. Jadi mungkin yang dimaksudkan sama Mbak Lydia adalah kenapa menanyakan judul di awal untuk mempermudah listing saja. Mungkin seperti itu ya Mbak Yanti. Gitu ya Mbak Lydia ya. Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya? Kayaknya belum ya. Oke. Mungkin bisa dilanjut, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis. Ya, nanti bila ada pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Mbak Lydia, bisa langsung
dituliskan di live chat ya, kemudian bisa mengingatkan ke Mbak Lydia ataupun saya pertanyaan mana yang belum dijawab. Intinya adalah siang ini kita belajar dan kehadiran saya untuk memastikan teman-teman selesai acara ini teman-teman mau mulai menulis meskipun di sosial media, meskipun di status WhatsApp, meskipun hanya satu kalimat, meskipun hanya satu kata. Karena bagian terpenting adalah mengawalinya. Itu ya. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu saya akan berbagi tentang tips menulis buat seorang penulis. Mohon teman-teman untuk disiapkan catatannya dan mohon ini nanti bisa dipraktikkan. Tips menulis ini adalah berlaku bagi siapapun yang ingin memulai atau mengawali bagaimana sih bersentuhan dengan dunia tulis penulis. Oke, tips yang pertama. Tips untuk seorang penulis. 1. Hadirlah sebagai di tips ini nanti kita akan praktik ya. Saya lupa menyampaikan tadi di awal, praktik nanti ada vouchernya, cepet-cepetan yang sesuai ketentuan nanti akan saya berikan lewat Mbak Lydia. Voucher penerbitan berlaku seumur hidup. Jadi siapa yang dapat bisa nanti tuliskan aja namanya lewat Mbak Lydia. Nanti voucher itu berlaku seumur hidup, barangkali nanti suatu hari teman-teman sudah memiliki naskah solo, ingin diterbitkan, gunakan voucher itu. Sekali lagi ya, berlaku seumur hidup. Dan kalaunya saya juga masih hidup, makanya buruan menulis. Oke, kita mulai tips yang pertama. Hadirlah sebagai penulis dengan sudut pandang yang berbeda. Hadirlah sebagai penulis dengan sudut pandang yang berbeda. Sudah? Maksudnya apa sih Mas Radit hadir sebagai seorang penulis dengan sudut pandang yang berbeda? Maksudnya adalah ketika teman-teman menulis, tulislah sesuatu yang berbeda. Berbeda apanya? Berbeda idenya. Berbeda juga penggunaan diksi-diksinya. Contoh dengan ide. Teman-teman boleh kok menulis tentang bagaimana teman-teman boleh menulis buku tentang bagaimana cara membuat nasi goreng. Tapi itu di toko buku sudah banyak buku tentang cara membuat nasi goreng. Nah, hadirlah sebagai seorang penulis dengan sudut pandang yang berbeda. Tulislah boleh buku tentang cara buat nasi goreng, tapi yang beda dari yang lainnya. Misal, cara membuat nasi goreng ketawa, di mana di dalam buku tersebut mulai mengumpulkan bahan-bahannya itu dengan perasaan happy, ketika disajikan nanti yang menikmati menjadi happy, dan seterusnya. Boleh membuat buku tentang cara membuat nasi goreng, tapi nasi goreng yang berbeda, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Mudah difahamin ya. Lalu apalagi yang berbeda? Penggunaan diksi-diksinya. Kalau zaman dahulu kita sering membaca tulisan pada suatu pagi, atau ketika kita galau, kita menuliskan kalimat pembuka ketika fajar menyingsing. Kalimat-kalimat tersebut sudah biasa, sudah banyak yang menuliskan. Tulislah sesuatu yang berbeda. Contoh, ketika saya menulis tentang suasana pagi,
kadang-kadang saya menggunakan kalimat seperti ini. Tatkala ayam jantan jungkir balik dari kandangnya. Ketika sandal jepit tertata rapi di depan musola. Gunakan kalimat-kalimat yang fresh, yang frontal, yang out of the box, yang enggak itu aja, sehingga penulis disajikan dengan kalimat pada suatu pagi lagi, pada suatu hari lagi, ketika matahari terbit di ufuk timur lagi. Jangan seperti itu. Tulislah sesuatu yang memiliki ide berbeda dengan penggunaan kalimat-kalimat atau diksi-diksi yang fresh, yang berani, yang out of the box, yang kreatif, dan belum pernah dibaca atau berbeda dari kalimat-kalimat yang pernah ditulis oleh penulis-penulis lainnya. Sampai sini mudah dipahami ya. Oke, sekarang kita mau praktik. Jreng-jreng. Kita akan duluan. Oke, sebelum praktik saya lupa menyampaikan. Di sini ada yang sudah tahu sebenarnya apa sih definisi menulis? Yang tahu bisa angkat tangan. Oke, saya sampaikan saja. Menulis itu apa sih? Menulis adalah aktivitas menangkap imajinasi kata. Sekali lagi, menangkap imajinasi kata, kemudian menuangkannya ke media. Saya ulangi kembali, menulis adalah aktivitas menangkap imajinasi kata, kemudian menuangkannya ke media. Entah itu diketikkan di laptop, entah itu di kertas, entah itu di WhatsApp, entah itu di Instagram, Facebook, dan seterusnya. Menangkap imajinasi, tuangkan lewat tulisan. Menulis itu nggak perlu mikir. Sekali lagi, menulis itu tidak perlu mikir. Maksudnya apa? Ketika yang terlintas adalah kata itu, tuliskan itu. Ketika yang terlintas adalah kata anu, tuliskan anu. Jadi kembali lagi, menangkap imajinasi kata, menuangkannya ke media. Contoh sederhananya dari aktivitas menulis adalah ketika kita sedang marah ke pasangan, ke teman, ke suami, ke istri di media komunikasi WhatsApp. Di saat kita marah itu, di saat kita ngambek itu, balesin status WhatsApp-nya itu kirim, itulah menulis. Kita tidak memikirkan diksi-diksinya sudah betul atau belum, kita tidak memikirkan tanda bacanya sudah betul atau belum, kita tidak memikirkan apakah di akhir kalimat perlu dikasih titik atau enggak, itulah menulis. Sampai sini mudah dipahamin ya. Menangkap imajinasi kata, kalau yang ingin kita ketikkan adalah pawang belanjanya di kepala kita, itu yang diketikkan pawang belanjanya, itulah menulis. Di benak melintas kata pawang belanja, langsung mengetik pawang belanja, itulah menulis. Tanpa perlu memikirkan apakah belanja itu kalimatnya baku atau tidak, apakah perlu pakai tanda tanya atau tidak, pakai titik spasi atau tidak, itu bukan aktivitas menulis. Hal-hal terkait dengan apakah penggunaan tanda baca, apakah penggunaan kalimatnya sudah tepat, dan lain-lain, itu bukan aktivitas menulis, melainkan
aktivitas mengedit. Editing. Udah difahamin ya? Editing. Aktivitas semacam yang saya sebutkan barusan bukan termasuk aktivitas menulis, melainkan mengedit. Jadi gimana sih Mas Radit supaya kita cepat dalam menulis seperti yang saya sampaikan? Tangkap imajinasi katanya, tuliskan. Ketika sudah sampai titik terakhir atau kata terakhir, baru baca ulang jika perlu. Kegiatan atau aktivitas membaca ulang ini adalah bukan aktivitas menulis lagi, melainkan aktivitas mengedit. Yang terjadi selama ini, kenapa kita tidak selesai-selesai tulisannya? Karena otak kita dipaksa untuk menulis sekaligus mengedit. Sampai sini mudah dipahamin? Yes. Ingat Yes. kata kunci ini, menulis adalah menangkap imajinasi. Imajinasi adanya di sebelah mana sih dari otak kita? Adanya di otak kanan. Sedangkan menentukan kata-katanya sudah bagus atau belum, perlu dikasih tanda baca atau tidak, hal-hal berpikir semacam itu adanya di otak kiri. Ketika kita memaksa otak kanan dan otak kiri bekerja bersamaan, stuck, berhenti. Akhirnya yang terjadi adalah kita mau menulis status WhatsApp satu kalimat saja berjam-jam. Mau menulis status di Facebook satu paragraf aja gak selesai-selesai. Kenapa? Karena kita memaksa otak kanan dan otak kiri kita bekerja bersamaan. Yang benar, yang harus sesuai dengan alurnya adalah biarkan otak kanan dahulu bekerja. Kalau mau menulis status WhatsApp, apapun yang terlintas di kepala kita, mau marah, mau ngomel, mau jengkel, mau senang, mau menulis yang baik-baik di status WhatsApp, tulis dahulu semuanya. Sebelum diposting di status WhatsApp, sebelum diposting di Facebook, baca ulang. Tugas kanan sudah selesai, biarkan otak kiri gantian bekerja. Pakai kata ini kira-kira menyinggung orang nggak ya? Pakai kata, suara saya bisa kedengaran jelas teman-teman? Oke? Ya. Oke. Penggunaan tanda bacanya sudah tepat atau belum atau enggak ya? Nah, itu dipikirkan ketika kata terakhir sudah dituliskan. Itu dipikirkan ketika titik terakhir sudah dibubuhkan. Jangan baru menulis status WhatsApp satu kata, itu sudah dipikir. Mau nulis status WhatsApp misalkan, pagi ini aku ngantar anak ke sekolah. Baru sampai 2 kata pagi ini udah dipikirin. Pakainya pagi ini atau saat ini ya, atau hari ini ya, atau semenjak tadi ya. 2 kata sudah dipikirkan, padahal belum menulis apa-apa. Itu kurang tepat. Yang benar adalah tuliskan dulu seluruhnya apa adanya, baru dibaca ulang melalui proses mengedit. Mudah difahamin ya? Oke, sekarang kita masuk ke praktik tentang tips menulis yang pertama tadi, yaitu hadirlah sebagai seorang penulis dengan sudut pandang yang berbeda. Saya akan memberikan challenge
pada teman-teman sekalian untuk menulis sejumlah kata yang akan saya berikan ketentuannya, di mana ini terkait dengan definisi menulis tadi, yaitu menangkap imajinasi kata dan menuangkannya ke media. Ingat, pembelajaran kita siang ini tidak ada istilah salah. Yang ada adalah istilah semangat untuk mau mencoba belajar. Sepakat ya? Jadi teman-teman tidak perlu takut menuliskan di live chat, takut salah dan seterusnya, nggak perlu. Kita sedang belajar bareng-bareng. Apabila ada yang perlu disempurnakan, itu adalah sebuah kewajaran. Saya akan meminta ke teman-teman menulis 10 kata, apapun kata itu. 10 kata. Jadi ingat, tidak perlu dipikirkan. Yang terlintas di benak teman-teman, langsung tuliskan itu. Yang terlintas, langsung tuliskan itu. Nggak usah dipikirin, bener nggak ya kata ini, nggak perlu. Seperti definisi tadi, bahwa menulis itu nggak perlu mikir. Yang terlintas, langsung tuliskan. Karena kita akan cepat-cepatan. Nanti saya akan dibantu sama Mbak Lydia, akan menentukan berapa ya, 1 atau 2. Oke. 2 tercepat, satu aja dulu ya. 1 tercepat yang akan mendapatkan voucher penerbitan yang berlaku seumur hidup. Jadi sekali lagi, yang paling cepat yang akan mendapatkan voucher penerbitan berlaku seumur hidup. Saya akan meminta kepada teman-teman untuk menulis dalam waktu 15 detik. Sekali lagi, dalam waktu 15 detik di live chat 10 kata yang berhubungan dengan pasar, apapun itu, tukang parkir, becek, dan seterusnya. Dimulai 10 kata, dimulai dari sekarang. Silakan. Sepuluh ya, 10 ya. Di chat ya? Kali tulis langsung 10. Pasar ya, tukang buah, tukang parkir, becek, ikan asin, dan seterusnya. 10 kata. Sudah? Wah, Mbak Yanis menang tuh. Aduh, aku Oke. bermasalah intinya. Oke, cukup ya. 15 menit, 15 detik. Siapa Mbak Lydia yang tercepat? Mbak Yanis. Mbak Yanis ya. Mbak Yanis selamat ya. Nanti di data namanya mohon bantuan Mbak Lydia. Mbak Yanis mendapatkan voucher penerbitan berlaku seumur hidup. Nanti kalau Mbak Yanis sudah memiliki karya solo apapun itu, kumpulan puisi, kumpulan quotes, kumpulan cerpen, kumpulan cerita diary harian, atau mungkin buku yang sudah memiliki tema khusus, misalkan buku tips memasak sambil goyang dangdut, misalkan, atau apapun itu. Kalau sudah ada karya naskah, kalau sudah ada naskah untuk karya solo, bisa gunakan voucher tersebut, ya. Nanti bisa ke Mbak Lydia untuk di data namanya. Selamat ya Mbak Yanis. Oke. Katanya apa saja tadi milik Mbak Yanis? Mbak Lydia bisa dibantu yang mana? Itu ya? ada jorok, ada pagi, ada daging, ada bau, ada ibu-ibu, ada keranjang, ada sampah, ada becek, ada ramai, ada dagang. Oke. Inilah yang saya maksudkan bahwa menulis adalah menangkap imajinasi kata. Apapun yang terlintas tentang pasar, tuliskan, dan demikianlah hasilnya. Nah, selanjutnya kita naik sedikit ya ke praktik berikutnya, masih sama, yang memiliki kata terbanyak, dia
akan mendapatkan voucher penerbitan. 2 voucher. Sorry Mas Radit. Ya. Aku ada salah baca sebentar. Biar fair karena ada Mbak Agung Yuli juga duluan, tetapi beliau ini nulisnya sebuah kata. Jadi ketika pagi hari saya selalu bangun pagi-pagi untuk berbelanja ke pasar. Itu kan berupa sebuah kalimat kan? Sedangkan yang Mas Radit minta kan katanya aja kan kayak yang Mbak Yang kan gitu. Oke. Jadi maksudnya kalau main cepet-cepetan emang Mbak Agung Yuli yang lebih cepat dari Mbak Yanis. Gitu. Tapi berbentuk kalimat. Ya. Iya. Jadi aku tadi nggak ngelihat punyanya Mbak Agung, tapi pas aku cek lagi iya benar, tapi berupa kalimat. Terserah Mas Radit untuk pemenangnya gimana. Untuk yang pemenangnya yang kata ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini ada 2 voucher penerbitan untuk yang tercepat dan terbanyak. Sekali lagi untuk yang tercepat dan kata terbanyak. Saya akan meminta kepada teman-teman dari 10 kata yang dituliskan tadi, silakan dibuat menjadi kalimat atau paragraf, dihubung-hubungkan, dibuat menjadi kalimat atau paragraf dalam waktu 30 detik dari sekarang. Dari 10 kata tadi, langsung dibuat kalimat atau paragraf, tercepat mendapat 1 voucher, kemudian terbanyak juga mendapat 1 voucher. Saya minum kopi dulu. Nggak usah diedit ya, langsung tulis ya. Langsung tulis, seperti yang saya sampaikan tadi, menangkap imajinasi kata, tuangkan ke media. Tidak perlu pikirkan kalimatnya bagus atau tidak, benar atau tidak, dan lain-lain. Apa yang terlintas langsung tuliskan. Itulah menulis. Nggak perlu takut salah, nggak perlu takut apakah ini penggunaan diksinya betul atau tidak. Tuliskan saja. Itulah menulis. Betul. Kata-kata yang tadi dibuat. Dari 10 kata itu buatlah menjadi paragraf. 15 detik lagi ya. Dikerjain ya siang-siang. Oke. 5 detik lagi. Cukup ya? Cukup? Oke, selesai. Siapa yang tercepat, Mbak Lydia? Mohon bantuannya. Yang tercepat. Kalau untuk yang tercepat, Mbak Agung Yuli. Emang udah rezeki kayaknya. Agung Yuli, voucher penerbitan ya. Berlaku seumur hidup. Nanti mohon namanya didata ya, Mbak Lydia. Oke. Kemudian saya meminta kepada teman-teman untuk menghitung jumlah kata yang dituliskan. Misalkan ada 100 yang terbanyak kata, sekarang ya. Kata ya, yang terbanyak ya. Ada berapapun kata itu, tolong dituliskan di live chat. 20, 30, 50, 100, 1000 kata, silahkan ditulis di live chat. Dan kita akan cari yang paling banyak. Kayaknya Mbak Yanti deh. Mbak Yanti yang paling banyak. Pagi-pagi kita sudah, para ibu-ibu sudah melakukan transaksi di pasar. Sudah para ibu-ibu sudah melakukan 2 kali. Ini kayaknya ini ya, pengalaman terpendam semua ya. Tiap hari ke pasar. Jadi cepat. Oke, sudah semua ditulis. 19 kata, 27, 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aku paling dikit ya. Wih, Pak Eko 32. Wah, hebat Pak Eko.
Ada lagi? Mbak Yanti, Kalau sempat kabur pakai kacamata. Masih ada yang belum, yang masih menghitung sebelum kita ada masuk dua ke nih berarti. Oh, sesi Pak Eko, selanjutnya. dua. Oke. Pak Eko 32 ya. Ya. 34. Mbak Yanti 34. Mbak Yanti yang mana? Mohon tunjuk tangan. Mbak Yanti yang tadi judul itu loh, yang apa? Oke. Punya mas judul. Jadi paling tinggi jumlah kata adalah oleh Mbak Yanti ya. Yes. Oke, selamat ya Mbak Yanti. Voucher Yeay. pendidikan berlaku seumur hidup ya. Nanti mohon didata. Tenang, ya. masih ada dua voucher lagi. Masih ada. Teman-teman mohon kita akan masuk ke praktik terakhir di tips yang pertama. Nanti masih ada tips yang selanjutnya. Namun sebelumnya mohon perhatikan tulisan dari Ibu Wedayanti Putu. Sudah terlihat semuanya. Pagi-pagi kita para ibu-ibu sudah melakukan transaksi di pasar untuk membeli bahan pokok. Sudah terlihat semuanya ya? Mohon anggukkan kepala yang sudah bisa melihat. Oke. Teman-teman bisa perhatikan. Di situ tertulis pertama adalah pagi, strip, kemudian kapital semua hurufnya. Pagi kita sudah berada, para ibu-ibu sudah melakukan transaksi di pasar, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah menulis. Ketika ada kata atau kalimat di situ yang berulang-ulang, yang tertulis kapital, yang tertulis tidak tepat tempatnya, biarkan saja. Biarkan saja. Sekali lagi, biarkan saja. Sampai kata terakhir dituliskan, sampai titik terakhir dibubuhkan. Dalam paragraf ini kata terakhirnya adalah lainnya. Jika merasa sudah cukup sampai lainnya, baru baca ulang. Baca ulang itu adalah aktivitas mengedit. Oh, kata pagi sampai pasar, hurufnya kok ternyata tadi besar semua ya, ganti pakai huruf kecil. Oh, pagi di kata pertama, P-nya harusnya besar. Oh, sudahnya ada 2, hapus 1. Itu proses mengedit. Sekali lagi, mengedit jangan pernah dilakukan di kepala kita sebelum kata terakhir dituliskan. Ketika menulis, biarkan apa adanya dahulu. Biarkan selesai dahulu. Mau tulisannya besar sebagian mau kata-katanya ada yang double mau nulis sudahnya SUDH tanpa huruf A biarin aja. Mudah dipahamin ya. Dengan seperti itu, kita akan sangat cepat menyelesaikan tulisan. Tulis dahulu sampai selesai, edit kemudian. Mudah dipahamin ya? Oke, kita masuk ke praktik selanjutnya. Tadi tips pertama sebagai seorang penulis apa? Hadirlah menjadi seorang penulis dengan sudut pandang yang berbeda, baik idenya maupun penggunaan diksi-diksi untuk menyusun kalimatnya. Kita akan praktik. Di sini saya mau yang tercepat saja. Siapa yang tercepat? 1 voucher penerbitan berlaku seumur hidup. Mbak Lydia, ini kalau ada yang dapat double, nggak apa-apa ya? Misalkan yang sudah dapat, kemudian dapat lagi, nggak apa-apa ya? Diulang dong, biar adil. Menurutku jangan. Biar 5 orang atau 6 orang beda-beda. Oke, pokoknya saya serahkan kepada Mbak Lydia ya, siapa yang berhak mendapat voucher ya. Oke. Masih ingat tadi penjelasan saya bahwa seorang penulis harus hadir dengan sudut pandang yang berbeda, baik idenya maupun penggunaan diksi-diksinya.
kita akan praktik. Saya akan meminta kepada teman-teman untuk menulis satu kalimat atau boleh juga satu paragraf dalam waktu 15 detik. Sekali lagi, 15 detik, kalimat atau paragraf yang di dalamnya mengandung kata hitam. Di dalam paragraf atau kalimat itu mengandung kata hitam. Dimulai dari sekarang. Pak Eko Yulianto, mohon maaf kalau misalkan Bapak ngerokok termasuk dengan Pak Wayan, nggak apa-apa, Anda mau ngerokok juga, tapi jangan dekat dengan anak kecil ya Pak. Ini yang tercepat ya? Yang tercepat, tetapi Mbak Lydia yang menentukan. Kalau yang tercepat tadi sudah dapat, ya silakan Mbak Lydia tentukan yang siapa yang mendapatkan. Oke. Mbak Vega keren nih tulisannya. Aku tuh hitam itu bukanlah malam, bukan makan loh. Salah itu. Nggak apa-apa. Sudah? Belum edit. Sudah semuanya? Masih ada? Siapa yang dapat, Mbak Lydia? Pak Eko yang tercepat. Oke, selamat ya Pak Eko. Yuhu! Di data voucher penerbitan berlaku seumur hidup. Yes. Di data oleh Mbak Lydia. Oke, saya lanjutkan untuk pembahasan praktik ini ya. Saya akan baca satu persatu hasil dari tulisan cepat teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu dari ini, mohon maaf, Bu Agung ya berarti ya. Miss Agung Yuli ya berarti ya. Ya, Mbak Agung. Mbak Agung ya. Kelam sekali kehidupannya seperti awan hitam yang kelam. Awan hitam. Hitam di sini pasti berarti warna ya. Awan yang berwarna hitam. Oke. Kemudian hitam benar, kulit penuh daki. Oke, di sini juga pasti hitam menunjukkan warna kulit. Kemudian hitam itu bukanlah malam. Oke, malam. Hitam itu bukanlah malam, tetapi hitam adalah warna yang gelap. Oke, di sini juga mungkin berarti warna ya. Aku sangat suka warna hitam. Oh, di sini jelas. Hitam di sini diartikan adalah warna. Duniaku pernah kelam sehitam langit malam ini. Hitamnya langit berarti langitnya berwarna hitam. Oke. Malam itu hitam kelam, mega terbayang di angkasa malam. Oke. Ini juga warna mega ya. Meganya berarti hitam gitu ya. Tak mungkin terlihat ketika cahaya memancar, hanya kelam yang tertuju pada sebuah kata yang gelap kelam. Ini mungkin suasana ya. Baju hitam, jelas ini pasti baju berwarna hitam. Hitam kelam. Oke, ini juga warna. Satu malam kita mengalami badai sangat-sangat keras dan langit pun berwarna hitam. Oke, langit yang warnanya hitam. Apa yang kau rasakan saat duniamu terasa kelam hitam? Ini tentang situasi keadaan. Teman-teman, perhatikan ini. Seperti tips pertama tadi, terima kasih yang sudah membuat karyanya. Seperti tips pertama tadi, hadirlah sebagai seorang penulis dengan sudut pandang yang berbeda. Yang dibuat tadi sudah keren-keren sekali. Tetapi jika mengacu kepada tips pertama tadi, itu menjadi biasa. Mohon maaf, saya harus mengatakan hal itu menjadi biasa, meskipun sangat bagus. Seperti teman-teman sudah ketahui, hadirlah sebagai seorang penulis dengan sudut pandang yang berbeda, baik idenya maupun diksi-diksi kalimatnya, penggunaan kata, dan seterusnya. Semua orang tahu bahwa hitam itu pasti
berhubungan atau dapat diartikan menjadi warna. Kemudian menjadi suasana duka, menjadi kesedihan, atau masa lalu yang kelam. Itu hal yang sudah sangat biasa. Nah, di tips pertama tadi, kita kan sudah sepakat. Hadir sebagai seorang penulis dengan sudut pandang yang berbeda. Coba perhatikan kalimat yang pernah dibuat oleh salah satu peserta pelatihan di Bandung. Kalimatnya seperti ini. Hari itu si Hitam bersedih. Dia diusir, pergi, dan tak bisa bicara apapun lagi. Dan sejak hari itu, Pelangi tak memiliki Hitam lagi. Hitam dalam kalimat tersebut diartikan atau dimaknai sosok yang hidup. Dia bisa bicara, dia bisa bersedih, bahkan dia diusir. Dan lebih frontalnya lagi, lebih out of the box-nya lagi, Hitamnya dihubungkan dengan Pelangi. Sejak kita lahir, kita tahu Pelangi memang nggak ada warna hitamnya. Tapi oleh si pembuat kalimat, kata yang ada hitamnya itu dihubungkan dengan Pelangi, di mana Pelangi adalah sosok-sosok yang hidup, yang bisa bersedih, menangis, dan seterusnya. Sejak hari itu, Pelangi tak memiliki hitam lagi. Sampai sini mudah difahami ya. Jadi, ketika menjadi seorang penulis, tulislah sesuatu yang di luar imajinasi rata-rata manusia. Apapun itu yang perlu diketahui dan dipegang seterusnya adalah kita tetap bertanggung jawab dengan apa yang kita tuliskan. Sefrontal apapun, seliar apapun diksi-diksi atau imajinasi yang kita gunakan. Mudah dipahamin ya? Oke, kita masuk ke tips kedua. Masih ada 2 tips lagi untuk menjadi seorang penulis. Silakan dilanjutkan tulisannya. Tips kedua, seorang penulis harus punya amunisi. Seorang penulis harus punya amunisi. Sudah ya? Yang berasal dari titik 2. Yang berasal dari titik 2. Strip pertama yaitu membaca. Seorang penulis harus memiliki amunisi yang berasal dari titik 2. Strip pertama, membaca. Strip kedua, banyak melakukan perjalanan. Strip yang ketiga, berkawan dengan orang bijak. Strip yang ketiga, berkawan dengan orang bijak. Oke, saya ulangi. Tips untuk menjadi penulis yang kedua yaitu bahwa penulis harus memiliki amunisi. Amunisinya dari mana saja sih? Yang pertama yaitu bisa dari membaca. Yang kedua bisa dengan banyak melakukan perjalanan. Kemudian yang ketiga yaitu berkawan dengan orang bijak. Ini sekaligus akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi yang naskahnya baru sampai 80% ya? Mbak Yanis. Oke, teman-teman perhatikan analogi ini dan berkenan untuk mengingatnya seumur hidup. Penulis harus memiliki amunisi. Amunisi yang pertama yaitu berasal dari membaca. Jika dianalogikan, menulis itu ibarat menuang isi teko. Sekali lagi, menulis itu ibarat menuang isi teko. Sedangkan membaca
adalah mengisi tekonya. Mudah dipahamin ya. Menulis adalah menuang isi teko, membaca adalah mengisi tekonya. Tidak akan pernah ada yang bisa dikeluarkan ketika teko itu ditungging-tunggingkan jika teko itu tidak diisi. Betul? Mau dijungkir balik kayak apapun, nggak pernah ada yang bisa keluar dari dalam teko tersebut jika tekonya tidak diisi. Artinya apa? Tidak akan pernah ada yang bisa dituliskan jika penulis tidak membaca. Mudah dipahami ya. Semakin banyak yang dibaca, sama saja semakin memenuhi isi tekonya. Kalau sudah penuh, digoyang sedikit saja, isinya akan keluar. Begitu juga ketika kita banyak membaca, penuh kepala kita, megang pulpen dan kertas saja, pasti akan lahir tulisan. Mudah difahami ya. Ingat, menulis itu seperti menuang isi teko, membaca adalah mengisi tekonya. Tidak ada alasan bagi seorang penulis untuk tidak suka membaca. Membaca apapun. Membaca alam semesta, membaca sesuatu yang tertulis, membaca adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Sampai sini mudah dipahamin ya. Kemudian dari mana lagi sih tips selanjutnya, amunisi selanjutnya, yaitu dari apa yang kedua? Banyak melakukan perjalanan, betul ya? Amunisi seorang penulis yang kedua bisa didapat dari banyak melakukan perjalanan. Dengan banyak melakukan perjalanan, kita akan tahu tempat-tempat baru. Kita akan bertemu dengan orang-orang baru. Kita akan melihat budaya-budaya baru. Kita akan mendengar ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah dari daerah-daerah baru yang kita kunjungi, yang suatu hari mungkin ketika kita menulis, maka apa yang pernah kita dengar di tempat baru itu, yang kita lihat di wisata atau lokasi baru itu, bisa menyempurnakan tulisan kita, bisa melengkapi tulisan kita. Udah dipahamin ya? Barangkali nanti suatu hari Mbak Noni atau Mbak Yanis atau teman-teman yang lainnya menulis tentang novel yang mengambil setting adalah di Kalimantan. Karena teman-teman pernah ke Kalimantan, teman-teman akan tahu di sana pantainya seperti apa. Dan seterusnya. Dari kisah-kisah yang diperoleh akibat melakukan perjalanan ke tempat-tempat baru tersebut, melengkapi tulisan kita. Udah dipahamin ya? Mas Radit, gimana nih situasinya kayak gini? Tabungannya ini masih ada keperluan buat yang lain, masih nggak bisa melakukan perjalanan. Apakah bisa dapat cerita-cerita baru dari tempat-tempat baru? Bisa. Ketika kita lagi bokeh, ketika kita lagi memiliki anggaran khusus untuk pengeluaran yang lain, bukan untuk jalan-jalan, gimana sih supaya kita bisa mendapatkan cerita-cerita baru tentang tempat baru, budaya baru, dan seterusnya. Kalau ada teman kita, saudara kita, paman kita, mantan kita, enggak ya, gurunya anak kita, yang dimana mereka baru melakukan perjalanan, yang pertama diminta
jangan oleh-olehnya. Oleh-olehnya diminta juga sih, nanti tapi belakangan. Yang pertama diminta adalah ceritanya. Kamu habis dari Jepang ya? Di Jepang tuh kayak apa sih minimarketnya? Pasar tradisionalnya kayak apa sih? Di sana tuh ada angkot nggak sih? Di sana tuh angkotnya di darat atau terbang di langit sih? Tanya semua. Kamu habis dari Papua ya? Di Papua itu pantainya kayak apa? Di sana rumah-rumah ibadahnya seperti apa? Kerukunannya di sana seperti apa? Tanyakan ceritanya kepada mereka-mereka yang baru melakukan perjalanan. Dari cerita-cerita yang kita peroleh dari lisan mereka, suatu hari akan dapat kita gunakan untuk menyempurnakan tulisan-tulisan kita meski sekadar di Facebook, meski sekadar di Instagram. Contohnya, ketika ada sahabat baru pulang dari Sulawesi misalkan, dia di sana ketemu dengan siapa dan memberikan cerita berharga yang kita dengarkan. Siangnya ketika di rumah kita lagi santai, kita buka Facebook, kita tuliskan lagi cerita yang kita dengarkan dari sahabat kita itu, dibaca oleh pembaca atau teman kita di Facebook, memberikan kebermanfaatan, memberikan inspirasi, memberikan sesuatu yang mendorong para pembaca untuk melakukan hal yang baik. Nah, seperti itulah. Ketika kita belum punya anggaran untuk melakukan banyak perjalanan atau jalan-jalan, atau ketika anggaran itu sedang di-skupkan untuk kepentingan yang lain, saat ada orang-orang terdekat kita melakukan perjalanan, yang pertama dilakukan adalah minta atau dengarkanlah ceritanya. Setelah itu baru minta oleh-oleh yang banyak. Mudah dipahamin ya? Bagi saya juga oleh-olehnya. Oke. Itu amunisi yang kedua. Kemudian dari mana lagi sih seorang penulis bisa mendapatkan amunisi? Yaitu yang terakhir dari berkawan dengan orang bijak. Orang bijak itu siapa sih? Orang bijak itu bisa suami kita, istri kita, orang tua kita, kakek nenek kita, tukang bakso dorong yang kita temui di jalan, pemulung yang kita temui saat kita baru keluar dari minimarket. Dekati dan jangan jauhi mereka ketika kita berkesempatan dekat. Saat ada pemulung di dekat kita, kita masih ngantre di ATM, tanya, Bapak sudah berapa lama mulung? Putra-putrinya berapa? Ketika kita sedang menunggu taksi online, tiba-tiba lewat tukang bakso dan lagi mangkal di situ, tanyai, berapa lama Bapak sudah jualan bakso? Berapa putra-putrinya? Usia Bapak berapa? Barangkali dari mereka-mereka kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi. Barangkali dari mereka memulung, ternyata anaknya lulusan luar negeri. Barangkali dari mereka jualan bakso, ternyata untuk membiayai yayasan-yayasan dengan puluhan anak-anak terlantar. Kita tidak akan pernah tahu. Nah, dari cerita-cerita yang mereka sampaikan karena kita bertanya, barangkali suatu hari bisa menjadi pelengkap, penyempurna tulisan kita. Contoh, ada salah satu teman-teman di sini yang ingin menulis misalkan cerita menggapai kesuksesan hidup temanya. Buku itu dimaksudkan agar menginspirasi banyak orang. Salah satu tulisannya itu bisa berupa tukang bakso yang tadi. Salah satu tulisannya itu bisa berupa tukang pemulung yang tadi. Jadi ketika ada orang-orang semacam itu, jangan dihindari. Tanya,
dengarkan mereka. Termasuk terutama orang tua kita, kakek nenek kita. Tanya kepada nenek kita, "Nek, dulu gimana sih ceritanya kok mau dideketin sama kakek?" Biarin dia bercerita sampai subuh. Kan seperti itu kan, kalau orang tua kita tanya satu kalimat, jawabannya 5 tahun suruh dengerin ceritanya. Kita dengarkan cerita mereka. Barangkali kisah-kisah mereka menjadi inspirasi tokoh ketika suatu hari kita menulis novel. Barangkali ketika kakek kita mendekati nenek kita, itu punya cara yang unik yang bisa kita tuliskan ke dalam novel yang sedang kita tulis. Nah, sekali lagi, amunisi yang bisa diperoleh oleh seorang penulis yang ketiga adalah dengan banyak berkawan dengan orang bijak. Sebelumnya yaitu dari membaca, banyak melakukan perjalanan, dan yang terakhir adalah banyak berkawan dengan orang bijak. Tips terakhir, silakan disiapkan alat tulisnya. Yang pertama tadi adalah hadir sebagai seorang penulis dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang kedua, penulis harus memiliki amunisi. Dan tips yang terakhir, silakan ditulis. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, silakan di live chat ya. Oke, sudah siap? Tips yang terakhir, memulai tulisan itu gampang. Memulai tulisan itu gampang, koma, gaya bahasa adalah kebiasaan, koma, saya ulangi, memulai tulisan itu gampang, koma, gaya bahasa adalah kebiasaan, koma, dan mengakhirinya lebih gampang. Dan mengakhirinya lebih gampang. Saya ulangi ya, tips yang terakhir untuk menjadi seorang penulis adalah memulai tulisan itu gampang, gaya bahasa adalah kebiasaan, dan mengakhirinya lebih gampang atau lebih mudah. Maksudnya gimana sih Mas Radit? Memulai kok gampang? Iya. Rumus menulis itu ada 3. Kalau yang tadi ditulis adalah tips menulis ya. Kalau yang ini adalah rumus menulis. Apa sih 3 rumus menulis itu? Yang pertama adalah menulis. Yang kedua adalah menulis. Yang ketiga adalah menulis. Itulah rumus menulis. Maksudnya apa? Nggak ada alasan. Nggak ada kata aku mau menulis, nggak ada. Yang ada adalah aku menulis. Intinya adalah rumus menulis ada 3. Menulis, menulis, dan menulis. Intinya memulai. Tidak ada alasan sedang inilah, tidak ada alasan maulah, nggak ada. Karena menulis ya menulis. Lalu gimana maksudnya Mas Radit memulai tulisan itu kok mudah? Ya, memulai tulisan sangat mudah. Kembali lagi ke definisi menulis tadi, menangkap imajinasi kata, menuangkannya ke media. Apapun kata yang terlintas di benak kita, itulah yang dituliskan. Nggak perlu takut, nggak perlu malu, nggak perlu khawatir nanti akan ada yang mencaci, mengomentari, dan seterusnya. Itu biarkan saja. Jadi ingat, memulai menulis itu mudah, yaitu caranya tinggal tuliskan. Gitu ya. Gaya bahasa adalah kebiasaan. Apa maksudnya? Menulis itu bukan bakat.
menulis adalah keterampilan. Karena menulis adalah keterampilan, maka menulis bisa dikuasai oleh siapapun yang rajin atau sering belajar atau praktik. Gaya bahasa adalah kebiasaan, maksudnya adalah seiring dengan seringnya kita berlatih menulis. Makin sering kita berlatih atau praktik menulis, maka gaya bahasa akan terbentuk dengan sendirinya. Nikmat tulisan kita dibaca oleh pembaca akan terasa dengan sendirinya. Persis seperti ketika memasak. Seorang ibu yang dia sehari-harinya terbiasa memasak, maka dengan bahan ala kadarnya pun ketika memasak kita makan enak rasanya. Sebab dirinya terus setiap hari praktik. Sedangkan bapak-bapak sebagiannya ketika diberikan bahan masakan yang lengkap karena tidak terbiasa memasak, maka meskipun lengkap bahannya belum karuan enak terasa. Kurang lebih seperti itu menulis. Saat makin sering praktik, maka gaya bahasa tulisan kita akan dirasakan nikmatnya oleh pembaca. Memulai tulisan gampang, gaya bahasa adalah kebiasaan, mengakhirinya lebih gampang atau mengakhiri tulisan itu lebih mudah. Gimana sih Mas Radit cara mengakhiri tulisan yang lebih mudah? Mengakhiri tulisan dengan cara yang mudah atau gampang? Ketika kita merasa bahwa seluruh ide, gagasan, bahan, hasil observasi, hasil bacaan kita sudah dituliskan, sekali lagi, seluruh bacaan, observasi, ingat ya, bacaan berarti dengan artian bahwa kita membaca. Itu sudah dituliskan ke dalam tulisan kita. Dan kita tidak mengerti harus menuliskan apa lagi, maka berikan kata tamat atau selesai. Cukup sampai di situ. Sorry, goodbye, enggak ya. Maka selesai sudah tulisan kita di situ. Dengan catatan, seluruh bahannya sudah kita tuliskan, seluruh idenya sudah kita tuangkan. Teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar nama Terelie, salah satu novelis di Indonesia. Suatu hari ketika Terelie menulis novelnya, saya lupa judulnya, tapi kalau ada yang kenal sama Terelie nanti boleh ditanyakan tentang cerita ini. Terelie bingung, dia nggak ngerti harus menulis apa lagi, karena dia merasa seluruh bahannya udah dituliskan, seluruh tokoh-tokohnya udah dipenuhi dengan konflik, udah nggak ngerti si Terelie ini mau nulis apa lagi. Susah-susah oleh Terelie, novelnya dikasih tulisan selesai dengan cerita yang sampai situ nggak ada kelanjutannya. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Oke. Teman-teman tahu apa yang terjadi dengan novel yang diselesaikan oleh Terelie dengan membubuhkan kata selesai karena dia bingung mau nulis apa lagi? Novel tersebut kemudian menjadi bestseller. Novel tersebut terjual di mana dibaca oleh banyak orang. Dan nggak ada satupun pembacanya yang tahu bahwa novel yang sedang dibaca
karya Terelie tersebut adalah novel yang selesai atau diselesaikan karena sebenarnya si Terelie nggak ngerti mau nulis apaan lagi. Tidak ada satupun pembacanya yang mengerti hal tersebut. Lebih serunya lagi, novel tersebut kemudian diangkat ke layar lebar. Penontonnya banyak. Dan enggak ada satupun penontonnya yang tahu bahwa film yang diangkat dari karya novel Terelie, di mana novelnya diselesaikan oleh Terelie karena Terelie nggak ngerti mau nulis apa lagi. Filmnya laris, bukunya laris, padahal diselesaikan bukunya karena Terelie nggak ngerti mau nulis apa lagi, cuman dikasih kata selesai. Ketika teman-teman merasa bahwa seluruh bahan tulisannya, ide-idenya, gagasannya, konflik-konfliknya, kalau karya fiksi sudah ditulis seluruhnya, kemudian nggak ngerti gimana cara mengakhirinya, kasih saja tulisan selesai. Tapi pesan saya buat teman-teman yang mengikuti kegiatan antologinya Mbak Lydia, jangan sampai baru nulis satu paragraf, nggak ngerti mau nulis apa lagi, terus dikasih tulisan selesai. Kata Mas Radit itu loh Mbak Lydia, kalau nggak ngerti kan tinggal ngasih tulisan selesai, nanti saya bisa gitu ya. Memulai tulisan itu mudah, gaya bahasa adalah kebiasaan, dan mengakhirinya lebih gampang. Itulah tips kita sore hari ini. Mudah-mudahan dari tips-tips tersebut teman-teman segera praktik, entah di sosial media, kemudian di Instastory, di status WhatsApp. Mulailah dari hal atau tulisan-tulisan sederhana, tulisan singkat-singkat, quotes-quotes, termasuk ketika membuat quotes. Jangan pernah mikirin apa yang sedang kita tulis. Jangan memikirkan yang kita tulis ketika kita sedang menulis. Ketika mau buat quotes, udah tulis aja apa yang terlintas di kepala kita. Huruf besar kecilnya masih nggak beraturan, masih typo, dan seterusnya, tulis saja. Sampai titik terakhir, sebelum di-post, sebelum diunggah, sebelum diposting, baca ulang. Apakah katanya sudah betul, apakah ada yang typo atau tidak, perlu tanda koma atau enggak, baru diposting. Itulah menulis. Teman-teman, masih ada pertanyaan, karena itulah materi yang bisa saya sampaikan. Itu sampai jam berapa sih? Di sana sudah jam berapa Mbak Lydia? Kita udah jam 4:03. Jadwal kita sampai jam 4 ya? Jam 4 Bali. Jam 5. Sampai jam 5. Oke. Jam 5 Bali. Oke. Kalau mau break, boleh break dulu. Ada teman yang mau ke toilet atau apa. Oke. Sementara ini kita break berapa? 15 menit cukup? Enggak lah, kelamaan. 5 menit okay. aja. Kita break 5 menit ya. Silakan teman-teman yang mau ke toilet. Nanti kita akan masuk ke sedikit slide tentang dunia penerbitan dan lain-lain supaya teman-teman ada gambaran. Itu ya. Kira-kira nanti dimulai lagi pukul berapa Mbak Lydia? 5 menitnya habis. Di 16.20 ya? Kok 16.20? Ini sekarang berapa sih? 16:04, 16:10. Oke, 16:10 ya teman-teman. Ya. Silakan. Ya, Pak Eko mau sholat dulu, yang mau sholat asar atau mau ke toilet atau apa? Betul, sholat cukup 5 menit. Apa 6:15? Jam 4:15? 4:15 ya. Ya udah, 4:15 ya teman-teman. Ya. Setelah itu kita akan berbicara sedikit teori yang agak berat tapi sedikit sih. Dan materi di sesi terakhir itu saya rasa perlu diketahui oleh teman-teman sehingga teman-teman memiliki
wawasan tentang dunia penerbitan buku dan lain-lain. Gitu ya. Kita kembali. Masih ada voucher ya? Masih ada voucher nanti. Ya, Masih ada voucher. Masih ada 4 voucher ya. Terakhir. Udah 4. Sementara udah 4. Mbak Yanis, Mbak Agung, Mbak Yanti, Pak Eko. Mas Radit mau ngasih berapa lagi? 3? Masih ada 4. Masih ada 4 udah lagi. 4. Oh, udah masih ada. Udah 4. Masih ada 4. Sudah 4. Sudah 4. Oke, saya masih ada 4 lagi. Oh, oke. Good. Oke. Semangat. Jam 3.15 ya, baik WIB maupun Waktu Dina, Jakarta. Kalau Bali, ya oke. Sip. Saya izin mute dulu ya. Yes, aku juga. Oke. Kita istirahat dulu.